Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini itu adalah Sen. Karena kemarin ada beberapa yang komen untuk di requestkan altcoinnya quick update itu Sen, ya, Sandbox. Jadi kemarin udah saya update juga untuk Bitcoin, Zilliqa, Phil. Ini Phil udah beberapa hari gitu ya saya bahas. Kemudian Ethereum dan Shiba, Doge, VRA dan lain sebagainya, teman-teman ya. So ya, jadi langsung aja kita akan bahas terlebih dahulu untuk news event yang lagi masih hot gitu ya. Jadi memang istilahnya dari China ya, khususnya ataupun lebih tepatnya juga Hong Kong ini istilahnya memberikan ruang lagi nih ya buat para retail investor atau trader-trader yang besar ya, lumayan besar untuk bisa nge-trade ya, bahkan investasi di Bitcoin cryptocurrency, teman-teman. Di sini beritanya masih hot-hotnya gitu ya, masih sekitar sehari yang lalu dah. Kemudian di sini juga kita bisa baca juga dari Yahoo Finance juga ya. Di sini kita bisa lihat individual investor itu udah diperbolehkan lah ya untuk nge-trade istilahnya koin-koin yang besar, khususnya di exchange-exchange yang sudah berlisensi. Intinya itu ya, teman-teman, di exchange yang sudah berlisensi. Jadi mereka itu walaupun sudah memberikan lampu hijau, tapi nggak semerta-merta dilepas gitu aja. Mereka tetap istilahnya perhatiin nih lisensi dari exchange tersebut dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita bisa lihat juga dari Bitget ya, dia mulai prepare juga untuk apply crypto trading license di Hong Kong. Kemudian juga ada Gate.io juga, teman-teman. Jadi cukup menarik gitu ya, berbondong-bondong udah mulai nih masuk ke China. Jadi bisa dibilang pasarnya tuh nggak terlalu tergantung sama Amerika lagi. Nah, China ini pelan-pelan mulai mau mengambil marketnya lah ya. Jadi bakalan jauh lebih menarik ke depannya. And then yang gak kalah menarik juga di sini ada Leverify ya, ini expand to Hong Kong and China juga. Dan ini lagi ataupun sudah bekerja sama nih dengan EOS. Nah, UST ya, jadi lumayan kan kemarin tuh naiknya lumayan juga nih UST. Kita mungkin yang teman-teman yang trading di Indodax juga ada nih UST kan kisaran sampai 200-an ya, kalau nggak salah 200-an atau 300 gitu naiknya. Jadi ya lumayan juga. Ya ini bisa dibilang kabar yang segar lah untuk market kripto. Tapi balik lagi teman-teman ya, kita jangan terlalu over FOMO. Balik lagi, kalau misalkan kalian mau beli atau DCA atau istilahnya mau akumulasi lagi, selalu tunggu waktu adanya konfirmasi ataupun waktu sudah masuki fase koreksinya gitu ya. Jangan wah ini kayaknya mau pump nih, berita bagus keluar, wah segala macam kayaknya mendukung, oke Bitcoin kayaknya mampu ngedobrak nih, langsung buru-buru beli ya, buru-buru beli, nggak taunya nggak siap kalau ternyata bantingan, teman-teman. Oke. So, kita bahas dulu untuk si Bitcoin terlebih dahulu. Ini secara daily time frame. Jadi closing candle tadi pagi ini itu di 24.841 dolar. Itu adalah closing tertinggi semenjak ini terakhir kali close-nya itu pada 13-14 Agustus saja itu cuman di 24.463 dolar. Kemudian ini sempat tertinggi kemarin ya di 24.644 dolar. Nah, kurang lebihnya lah hampir-hampir sama. Nah, tadi pagi itu tertingginya. Nah, barusan aja dia ini nge-spike lagi, teman-teman. Sebentar, coba kita. Nah, ini ya, kita bisa lihat ini nge-spike sampai ini kalau kita lihat dari Coinbase ya, time frame daily-nya ini 25.285 dolar nih. Kemudian langsung kena reject keras. Kalau misalkan dilihat dari Binance Future tadi sampai 25.300-an dolar gitu baru kena reject. Jadi hati-hati banget teman-teman, karena belum adanya istilahnya konfirmasi atau dia mampu break reclaim untuk lanjut naik ya. Jadi selama dia seperti yang saya infokan gitu ya, selama dia cuman bikin jarum aja ke atas ya, menandakan memang adanya memang upaya dari buyers untuk ngangkat harga Bitcoin lebih tinggi. Tapi di waktu yang bersamaan juga pressure dari sellernya itu masih ada di kisaran area istilahnya nungguin nih gitu ya, lu naik gue jual, lu naik gue jual, istilahnya kayak gitu. Apakah memang berkali-kali didobrak ini akhirnya nanti mampu break reclaim untuk lanjut naik, atau percobaan beberapa kali ini sampai mengakibatkan bisa dibilang market jenuh, atau pada akhirnya buyer saya itu kehilangan powernya lagi untuk sokong dia lanjut naik, malah akhirnya nanti memasuki fase koreksinya seperti yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Entah kita mau lihat dia mampu break reclaim baru naik gitu ya, waktu reclaim and then retestnya baru dimanfaatkan, atau memang ketika dia memasuki fase koreksinya baru kita perhatikan di dua area target yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Itu di sekitar 23.300-an, 23.500-an dolar, dan sedikit lebih bawahnya lagi ini di sekitar 22.400 sampai 22.800-an dolar. Jadi secara daily area yang perlu dipantau itu masih sama areanya, ini area pertama, ini area kedua. Plus di situ juga ada EMA 21 dan 34. Jadi pas ya teman-teman
untuk area yang tentunya tetap kita harus pantau. Nah, kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Ini time frame 1 jam. Ini kita lihat dari BingX. Gunakan EMA 21 dan 34. Time frame 1 jamnya kita bisa lihat bersama-sama. Sebentar akan coba saya tandain pakai trendline aja ya di sini waktu dia bikin tail candle di sini. Sebentar, dan yep, tuh ya. Kalau di BingX sendiri ini pas banget dia ngetes di pada tail candle tanggal 16 Februari nih. Ini dites lagi. Kemudian mendapatkan rejection keras. Sama kurang lebih seperti sebelumnya, di sini kena reject keras, mantul dikit, kemudian langsung boom 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 lanjut turun gitu ya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah hal seperti ini. Bisa aja pengulangan terjadi teman-teman. Sebentar ya, coba saya tandain dulu. Bisa aja memang ini naik cuman ngejemput liquidity gitu ya, buat ngejemput liquidity, and then akhirnya ini drop. Mungkin ada pemantulan, drop, retest, kemudian untuk melanjutkan penurunannya yang lebih signifikan lagi. Bahkan ngejar sampai ke lowest atau demand area bawah sini di sekitar 23.300-an, 23.500-an dolar. Jadi untuk worst case skenario yang ini perlu sekali istilahnya perhatikan atau diwaspadai. Bisa aja hal serupa bisa terjadi seperti sebelumnya. Nih, kita bisa lihat ya, dia testing di situ kena reject keras, dan ini posisinya dia udah testing bikin tail candle rejection lumayan keras, baru kita lihat ini secara time frame kecilnya 1 jamnya. Ya, jadi prepare teman-teman untuk berhati-hati jikalau saja ini yang terjadi. Kita perlu sekali pantau di area sini. Apakah area sini masih mampu seperti sebelumnya mempertahankan laju penurunan si Bitcoin, atau malah akhirnya dia terbreakdown, lanjut ngelosor. Kalau lanjut ngelosor, kita bisa gunakan untuk next area yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan apakah akan terjadi seperti sebelumnya. Ya, kalau misalkan memang ini yang terjadi, maka perlu diperhatikan untuk beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya. Next, ini untuk quick update-nya adalah SEN. Jadi so far SEN ini kalau misalkan saya tadi tandain dengan trend line di sini agar warna orange, ini trend line resistant. Sebelumnya di testing ini sempat bikin tail candle ke atas saja, fake out, and then akhirnya kita bisa melihat 2 kali ke reject lumayan kenceng. Akhirnya dia drop sampai 0,375 dolar, kemudian baru mantul lumayan signifikan gitu ya. Nah, posisi sekarang pun setelah dia mantul juga, dia masih kehalang nih sama tembok. Bisa dibilang apa ya? Ya pokoknya tembok kerasnya lah di sini ya, resist kerasnya di sini akan coba saya tandain teman-teman. Nah, di sini di sekitar ini kita bisa lihat secara daily-nya pada pergerakan sebelumnya ini menjadi resisten, ini resisten, ini juga sempat jadi resisten, ini bahkan berapa kali juga menjadi resisten. Dan di testing lagi mendapatkan rejection dari level yang sama. Oke. Di box warna putih yang tadi saya sampaikan. Ini coba akan saya perbesar biar lebih clear, lebih jelas ya. Sebentar guys. Oke. Ini di sekitaran 0,9175 sampai 0,9895 dolar. Jadi ini adalah benteng kerasnya si Sandbox. Jikalau memang teman-teman sekalian mau melihat si Sand ini istilahnya melanjutkan penguatannya, istilahnya ini harus mampu di break and then dia mungkin retest dulu baru melanjutkan kenaikannya lagi. Dan kalau next target melanjutkan kenaikannya, kita bisa lihat untuk next area secara daily-nya yang keras ataupun yang strong itu di sekitar area sini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini bisa kita adjust sedikit aja karena beberapa kali bahkan dia bikin tail candle. Di sini kita bisa lihat ya, setelah dia drop terus signifikan, and then di sini sempat sideways, drop lagi naik, kemudian berangsur turun lagi. Ini di sekitaran 1,302 sampai 1,492 dolar. Ini menjadi next target jikalau memang key resistance yang pertama ini mampu di break sama si Sandbox. Nah, so far kalau misalkan dilihat ini memang dia cuma sideways aja ya untuk bagian atas resistnya ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini kita bisa gunakan area ini teman-teman. Nah, ini secara daily ya. Nah, ini di sekitar 0,6537 sampai 0,7 dolar, sekitar area situ. Jadi so far dia cuman tersideways aja di antara dua area ini, teman-teman. Tinggal kita lihat apakah dia breakdown terlebih dahulu untuk melanjutkan penurunannya, atau akhirnya dia terbreakout retest untuk lanjut naik lagi gitu ya. Jadi so far mungkin buat teman-teman bisa dipantau di antara support ini dan resistance ini secara daily time frame-nya ya. Kemudian kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ke time frame 4 jam ya. Nah, kalau
dari time frame 4 jamnya sendiri, so far dia kan masih bertahan nih di atas EMA 21 dan 34, sama seperti pergerakan sebelum-sebelumnya nih, mencoba bertahan di atas EMA 21 dan 34 nya, dan sekarang pun lagi di testing sama si Sandbox. Nah, yang menarik di sini nggak cuman terhadap EMA 21 dan 34. Nah, area ini juga kita bisa lihat ataupun kita extend ke samping pada pergerakan-pergerakan sebelumnya. Area ini juga berfungsi untuk menjadi area resisten. Ini juga sempat jadi resisten become support, teman-teman. Ya, jadi akhirnya dia udah mampu nih ya reclaim area ini, and then posisinya sekarang retest. Tinggal kita lihat apakah di sini dia mampu retest untuk melanjutkan penguatannya, at least bahkan ngetes sampai next resist kuatnya secara daily yang tadi sudah saya sampaikan, atau malah dia terbreakdown seperti sebelumnya nih. Dia ini udah mampu istilahnya impulsif banget ya breaknya. Kemudian waktu retest malah bablas turun lagi, bahkan ngetes sampai area bawah sideway-nya dia, red sideway-nya dia. Ya, jadi ini menjadi area key levelnya ini di sekitar 0,7898 sampai 0,804 dolar untuk si Sandbox. Jadi kalau misalkan saja untuk si Bitcoinnya ini malah melanjutkan penurunannya, ya bisa aja Sandbox ketarik juga gitu ya, teman-teman. Jadi palingan itu pertimbangannya udah saya sampaikan untuk quick update Sand dan juga Bitcoin. Semoga bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.